pulang pondok kayak gini. Pulang pondok tahu-tahunya kayak gini, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Tenang. Gimana, Pak? Pengawasannya gimana? Pengawasannya, Bapak? Kali ini kita akan membahas tentang santri yang tewas di Ponpes di Kediri, sempat meminta dijemput pulang. Seorang santri pondok pesantren Al-Hanifiyah di Mojo, Kediri, Jawa Timur, bernama Bintang Balkis Maulana berumur 14 tahun, meninggal dunia karena diduga dianiaya oleh rekannya. Santri asal Kampung Anyar, Kendeng Lembu, Karangharjo, Glenmore, Banyuwangi ini dipulangkan kepada keluarga dalam keadaan tak bernyawa dan tubuhnya penuh lebam serta luka robek. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kedepannya teman-teman tahu update-update terbaru dari channel ini. Nia Nurhasana selaku kakak korban menyebut pihak pondok pesantren pertama kali menyebut sang adik meninggal dunia karena terjatuh di kamar mandi saat dikonfirmasi Senin 26 Februari 2024. Namun kecurigaannya muncul setelah ada ceceran darah yang keluar dari keranda saat jenazah korban dibawa. Melihat hal itu, pihak keluarga lantas meminta agar kain kafan dibuka. Permintaan keluarga itu sempat ditolak oleh FTH yang juga masih merupakan sepupu korban. Diketahui FTH bersama 4 orang lain dari ponpes itu ikut mengantar jenazah Bintang ke kediaman keluarganya di Banyuwangi. Kata sepupu saya sudah suci, jadi nggak perlu dibuka kain kafan itu. Tapi kami tetap mengotot karena curiga adanya ceceran darah keluar dari keranda. Di situ perasaan saya dan ibu bercampur aduk, kata Mia. Namun keluarga terus mendesak hingga akhirnya kain kafan pun dibuka. Mia mengungkapkan pihak keluarga langsung histeris melihat kondisi jenazah almarhum. Luka lebam di sekujur tubuh ditambah ada luka seperti jeratan leher. Hidungnya juga terlihat patah. Selain itu, Mia menyebut di tubuh korban juga ditemukan luka sundutan rokok pada bagian kaki serta luka menganga pada dada. Pengasuh Ponpes Al-Hanifiyah Fatihunada atau Gus Fatih mengaku tak tahu dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Bintang. Kata Gus Fatih, dirinya mendapatkan laporan Bintang telah meninggal di rumah sakit akibat terpeleset di kamar mandi Jumat 23 Februari 2024 waktu pagi. Kabar itu ia ketahui dari santrinya yang juga sepupu korban, FTH. Kemudian saya spontan bertanya, sakit apa kok ke rumah sakit? Tapi ya saya percaya karena yang menyampaikan kakak sepupunya. Masa kakaknya mau menipu? Kan kecil kemungkinan, tuturnya. Mendapatkan kabar itu, pihaknya lalu mencari ambulan untuk mengantar jenazah ke kampung halamannya. Gus Fatih pun ikut mengantarkan jenazah bersama FTH dan beberapa santri lain. Sesampainya di kampung korban, Gus Fatih juga mengaku sangat terkejut ketika melihat kondisi jenazah Bintang yang penuh luka dan lebam hingga mengucurkan darah. Tidak tahu sama sekali, jadi di luar prediksi saya. Ada dugaan penganiayaan semacam itu. Munculnya dugaan aja tidak ada. Wong dari awal bilangnya terpeleset, ujarnya. Gus Fatih turut membantah menghalangi pihak keluarga untuk membuka kain kafan. Saat itu dia justru berada di belakang ambulan. Kemudian dia dipanggil oleh keluarga untuk melihat kondisi jenazah. Ibunda Bintang, Suyanti, berumur 38 tahun mengungkapkan sang anak pernah mengirim pesan melalui WhatsApp sebelum akhirnya meninggal dunia. Dalam pesan itu, Bintang minta dijemput pulang dari pesantren. Saya tanya alasannya kenapa tidak disebutkan. Intinya minta dijemput, kata Suyanti. Suyanti menceritakan pesan itu dikirim oleh Bintang mulai Senin 19 Februari 2024. Namun kata dia tak banyak yang diketik anak bungsunya dan hanya minta dijemput. Merespon pesan Bintang, Suyanti pun meminta sang anak untuk bersabar hingga bulan Ramadan. Kendati demikian, sang anak tetap bersikukuh meminta untuk segera dijemput. Cepat sini, aku takut. Ma tolong. Sini cepet jemput. Begitu bunyi pesan yang dikirim Bintang ke ibunya. Pada sang anak, Suyanti juga meminta agar melapor ke kiai pengasuh pesantren apabila terjadi sesuatu. Suyanti juga sempat menjanjikan akan membelikannya sepeda motor.
Pihak keluarga diketahui langsung melaporkan kasus kematian Bintang ini ke Polsek Glenmore, apalagi melihat sejumlah luka yang ada pada tubuh korban. Kasus dugaan penganiayaan yang dialami Bintang itu kemudian diambil alih penanganannya oleh Polresta Kediri. Gus Fatih selaku pengasuh ponpes juga telah dimintai keterangan oleh kepolisian. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi pun menetapkan 4 tersangka dalam kasus kematian Bintang. Keempat tersangka ini merupakan senior korban di ponpes tersebut. Mereka yakni MN berumur 18 tahun asal Sidoarjo, MA 18 tahun asal Nganjuk, AF berumur 16 tahun asal Denpasar, dan AK berumur 17 tahun dari kota Surabaya. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 80 ayat 3 tentang pelindungan anak, pasal 170 dan pasal 351 tentang penganiayaan berulang yang menyebabkan luka berat atau mati dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga penganiayaan terhadap Bintang dipicu karena kesalahpahaman. Namun hal ini masih didalami lebih lanjut oleh kepolisian. Motif diduga karena kesalahpahaman antara anak-anak pelajar. Jadi antara mereka mungkin ada salah paham kemudian terjadi penganiayaan yang dilakukan berulang-ulang, kata Kapolres Kediri Kota, AKB Bramastio Priaji. Sementara itu terkait tindakan para tersangka dalam penganiayaan korban, Bramastio menyebutkan pihak masih berkoordinasi dengan rumah sakit di Banyuwangi yang menerima jenazah Bintang. Kabar terbaru, sepupu korban yang sempat halangi keluarga buat dibuka kain kafannya ternyata salah satu pelaku pembulian. Harusnya sepupu ini menjadi pelindung bagi korban, tapi malah sebaliknya, entah karena diancam atau ikut-ikutan. Korban dan pelaku adalah saudara dekat karena sering bermain bersama. Bahkan kalau hari raya Idul Fitri mereka suka berkumpul. Miris ya.